Pak John Gesemani. Selamat datang di Room Uniriva. Bapak mute dulu, berisik. Bapak mute dulu ya, berisik. Pak John Gesemani, selamat datang di Room Uniriva, room di mana setiap orang yang masuk ke sini harus membawa wawasan dan membawa pengetahuan juga literasi terkait agama-agama ataupun kepercayaan ataupun sesuatu yang dianggap diimani. Entah itu ateis yang mengatakan dia ateis tapi mengimani, ya. Contoh kadang-kadang banyak juga orang ateis yang pasang nomor siji misalkannya atau nomor buntut misalkannya, ya tentu dia yakin kalau dia akan menang, itu kan punya keimanan gitu. Jadi siapa-siapa yang masuk ke sini itu adalah orang-orang yang akan berdiskusi dengan saya Uniriva. Kenapa? Ya suka-suka saya lah, komal-komal saya pengen diskusi, temanya agama kok kalian yang ngatur. Suka saya dong ya. Nah, jadi Bapak John Gesemani masuk sukarela, tidak dijambak sama Uniriva, dan Uniriva terima di sini. Ketika Bapak tidak menjawab apa agama Bapak, saya khawatir Bapak adalah orang yang malu menganut agama Bapak, karena Bapak mengatakan kenapa kalian memojokkan agama-agama. Nah, ini agak bingung nih. Kita belum ada membahas tentang agama-agama, tiba-tiba saya nanya agama, Bapak merasa terpojok. Ini agak lucu. Agak lain Bapak memang, tapi nggak apa-apa. Setiap orang itu punya hak untuk menjadi agak lain. Bapak bertanya kepada saya apa itu agama. Jadi ada beberapa definisi secara etimologis kata agama, Pak. Ada yang mengatakan bahwa A tidak gama kacau atau A tidak berpindah. Karena di terminologinya agama ini adalah sebuah komunal yang mengimani aturan-aturan tertentu yang berlaku sebagai bentuk upaya untuk tidak terjadi kekacauan, atau karena agama ini adalah warisan dari orang tua. Nah, dari dua etimologi dan terminologi itu mungkin Bapak bisa menjawab lagi atau bertanya lagi lebih luas agar orang-orang yang bersama kita ini bisa teredukasi, Pak, dan bisa bermanfaat bagi mereka apa pengetahuan yang kita berikan. Karena di sini bukan room cari jodoh, bukan room curhat, apalagi room fitnah dan ya tanya-tanya jawab. Anda tinggal di mana? Wah, Anda janda atau duda enggak ya? Kita di sini diskusi tentang teologi. Kalau tidak suka dengan room ini, silakan turun, blokir akun saya, gampang banget. Mungkin itu dulu Pak John Gesemani yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak John Gesemani dibuka mic-nya, lalu sampaikan apa yang ingin sampaikan. Silakan. Yang saya tahu, semua agama itu mengajarkan kebenaran sih, saya pikir. Oke, Ya. saya stop. Yang Bapak tahu, semua agama mengajarkan kebenaran. Pengetahuan Bapak belum tentu benar, ya. Karena nanti kalau saya katakan yang saya tahu, saya ini istrinya Teku Wisnu, pengetahuan saya begitu, tapi pengetahuan saya bisa jadi bohong. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa semua agama benar, saya mau konfirmasi sama Bapak, apakah seluruh Tuhan yang disembah oleh orang agama itu Tuhan yang benar, Pak? Silakan jawab, Pak. Kenapa kamu bawa-bawa Teku Wisnu? Suka-suka aku lah, Pak. Saya mau bertanya sama Bapak, jawab, Pak. Double, Pak. Menurut Bapak, semua agama mengajarkan kebenaran. Apakah Bapak mau mengatakan semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama itu Tuhan yang benar, Pak? Silakan dijawab. Anda tahu nggak arti iman? Mengimani. Saya belum membahas iman. Saya menanggapi pernyataan Bapak. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Bapak, apakah semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama yang mengajarkan kebenaran itu adalah Tuhan yang benar? Sekarang definisi Tuhan ini apa sebenarnya? Saya bertanya kepada Bapak sangat-sangat sopan, walaupun suara saya keras karena memang perempuan muslim harus tegas. Ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, apakah Tuhan atau sembahan yang disembah oleh orang-orang beragama adalah Tuhan atau sembahan yang benar, Pak? Ibu pernah nggak naik pesawat? Saya tidak sedang membahas pesawat. Saya bertanya kepada Bapak. Saya ulangi, Bapak seorang TNI dan sangat-sangat disayangkan ketika ada seorang TNI tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan saya adalah, dasar pertanyaan saya argumentasi Bapak. Apa itu? Semua agama mengajarkan kebenaran. Karena mohon maaf, saya tidak sepakat dengan itu. Ya, tidak semua agama menurut perspektif saya yang beragama itu benar. Kalau saya mengatakan semua agama benar, maka saya mengkhianati agama saya.
tentu saya akan menjadi orang yang sinkretisme, masuk ke dalam semua agama, karena agama semua benar. Nah, pernyataan Bapak saya tanggapi dengan mengajukan pertanyaan konfirmasi. Ketika Bapak mengatakan semua agama benar, maka apakah semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama adalah Tuhan yang benar, Bapak? Mohon dijawab. Iya, maksud saya begini loh. Kalau Anda Pertanyaan saya tadi Bapak bertanya kepada saya, alhamdulillah saya menjawabnya tanpa tendensius kepada Bapak. Bapak bertanya definisi agama, saya menjelaskannya tanpa Bapak bisa membantah. Kemudian Bapak mengatakan, menurut Bapak, pengetahuan Bapak bilang bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Itu pengetahuan Bapak. Saya mau mengkonfirmasi konsekuensi logik dari mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebenaran, maka Bapak akan menyepakati bahwa Tuhan semua yang diajarkan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Menurut Bapak, Bapak terima atau tidak? Terima gaji. Kan saya katakan, saya bertanya sekali lagi, saya rasa bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah bahasa baku. Saya tidak menggunakan bahasa daerah kampung saya. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak menggunakan bahasa isyarat. Saya menggunakan bahasa Indonesia, di mana kita pemuda-pemudi Indonesia bersumpah menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya tidak lari dari konteks KBBI ketika bertanya kepada Bapak, berdasarkan pernyataan Bapak bahwa semua agama mengajarkan kebenaran, apakah Bapak mau mengatakan semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang Bapak anggap benar adalah Tuhan yang benar? tahu nggak sejarah masuknya agama di Indonesia ini? Saya sedang tidak mengkonfirmasi dan bertanya ulang bagaimana sejarah agama masuk ke Indonesia. Nanti itu bisa jadi diskusi kita selanjutnya. Tapi mohon dikonfirmasi dulu agar kita bisa melanjutkan diskusi selanjutnya. Silakan Pak. Iya, kan udah saya katakan tadi, semua agama itu mengajarkan kebenaran, tergantung kepribadiannya. Baik, apakah Tuhan yang diajarkan oleh semua agama yang benar menurut Bapak adalah Tuhan yang benar, Pak? Iya. Oke, apakah Yesus adalah Tuhan? Kenapa kau berkata itu kepada saya? Karena dia adalah Tuhan sembahan orang Kristen. Saya tanya sama Bapak, itu Kristen juga agama. Dalam KTP orang-orang tuh di situ tulisannya agama. Di Indonesia kita punya 5 agama yang dibenarkan di Indonesia. Saya mau tanya sama Bapak, apakah Yesus adalah Tuhan? Karena Bapak bilang semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama-agama adalah Tuhan yang benar. Apakah Yesus adalah Tuhan, Bapak? Tuhan yang benar? Kenapa Anda berbicara begitu? Karena kita sedang diskusi lintas agama. Bapak membuat pernyataan, tentu saya mengkonfirmasi pernyataan Bapak kembali dengan pertanyaan. Apakah Yesus Tuhan yang benar menurut Bapak? Karena Bapak bilang semua agama mengajarkan Tuhan yang benar, memperkenalkan Tuhan yang benar. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya, itu benar bagi mereka yang mengimani. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang benar menurut Bapak? Saya tidak bicara tentang menurut orang lain. Kayak saya bicara dengan Bapak John Getsemani. Saya tidak bicara dengan orang lain. Saya bicara dengan seorang John Getsemani yang mengatakan semua agama adalah benar, dan juga mengkonfirmasi bahwa semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama-agama adalah Tuhan yang benar. Bapak bilang Yesus adalah Tuhan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, Pak? Saya tidak menurut orang lain karena saya tidak bicara dengan orang lain, tapi saya bicara dengan John Getsemani. Kenapa ya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Pak John Getsemani yang tadi mengatakan semua agama itu benar adalah Tuhan yang benar? Semangat Pak, sikit lagi Pak, dapat gelas Pak. Iya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apakah Dewa Shiva adalah Tuhan yang benar? Ya, itu benar bagi mereka yang mengimani. Baik, terima kasih. Bapak mengimani Tuhan itu banyak ya? Tergantung apa yang kamu yakini. Apakah kok saya lagi bertanya dengan Bapak tidak bisa mewakili perasaan saya. Jangan menjawab menjadi saya gitu. Saya bertanya kepada Bapak. Saya imani. Bapak mengimani bahwa semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama itu benar, maka Tuhan itu banyak ya Pak? Pertanyaan saya Pak, Tuhan yang banyak ini, apakah mereka adalah Tuhan pencipta bumi? Dalam keyakinan Bapak, Allah pencipta bumi, Yesus pencipta bumi, Siapa bilang Tuhan? Kan? Makanya kita diskusi. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Bapak mengatakan semua agama. Bapak boleh memframing begitu, Mbak. Ya. Nah, bukan, kalau memframing itu, Pak, saya tidak mengizinkan Bapak menjelaskan. Saya bersahabat dengan Bapak, buktinya saya bersahabat dengan Bapak. Saya ajak Bapak ke sini ngobrol. Pak, bersahabat itu nggak harus
Bapak tinggalnya di mana? Nggak gitu. Saya perempuan muslimah diperintahkan untuk tegas, apalagi dalam diskusi lintas agama. Karena tentang agama adalah hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Bisa terjadi penistaan agama. Makanya butuh konfirmasi, butuh untuk preposisi dalam ranah dialektika. Karena saya adalah orang yang membuka komal saya khusus untuk diskusi lintas agama. Nah, Bapak John Getsemani masuk ke sini dengan sukarela, tidak saya paksa. Dan otomatis secara tidak langsung Bapak tahu kalau Bapak dengan saya akan mengadakan diskusi. Nggak mungkin Bapak sama saya tuh cari jodoh di sini ya, karena di sini bukan room kontak jodoh. Nah, ketika Bapak mengatakan menurut pengetahuan Bapak semua agama mengajarkan kebenaran, lalu Bapak mengkonfirmasi bahwa semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang benar ini adalah Tuhan yang benar, maka konsekuensi logiknya Bapak mengatakan Tuhan itu banyak. Bantah saya pakai data, bantah saya pakai preposisi yang jelas secara bahasa Indonesia, kaidah ilmu filsafat yang memang diterima secara umum, Pak. Terima kasih. Kalau nggak mau jawab turun juga nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak bisa turun bilang, mau saya turunkan. Kok gitu? Loh, kok gitu? Udah Bapak diam aja. Anda pernah nggak naik pesawat? Nggak ada Pak, hubungannya pernah naik pesawat, nggak ada hubungannya Pak. Saya lagi nggak bahas. Nggak ada kaitannya sih. Dengar dulu, saya tugas di Papua ya. Nggak ada yang nanya, tunggu. Saya nggak peduli Bapak mau tugas di Papua, kayak mau tugas di Afrika Selatan, kayak mau tugas di Arab Saudi, saya nggak peduli. Saya sedang membicarakan tentang keyakinan, bukan tentang Bapak tugas di mana, Bapak TNI atau bukan, apalagi Bapak pakai foto Bapak. Kecuali saya merusak stabilitas negara, baru Bapak datang tangkap saya. Saya di sini melakukan hak saya sebagai warga negara Indonesia, seorang muslimah yang membuka ruang diskusi agar tidak terjadi penistaan agama. Kenapa? Kebanyakan orang-orang oknum Kristen ketika mereka membuka komal, mereka menghina Al-Quran dan hadis saya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Maka saya secara terbuka membuka komal untuk mendiskusikan kebaikan dan kebenaran menurut perspektif masing-masing. Di sini kita tidak sedang memaksakan pendapat masing-masing. Kita hanya saling mengkonfirmasi. Iman Bapak untuk Bapak, iman saya untuk saya. Tapi pernyataan Bapak tadi menimbulkan pertanyaan dari saya. Bapak bilang semua agama itu benar, semua Tuhan yang diperkenalkan agama benar adalah benar. Maka saya membuat kesimpulan, Bapak John Getsemani sebagai seorang tentara negara Republik Indonesia mengatakan secara konsekuensi logik bahwa Tuhan semua yang disembah oleh orang-orang beragama adalah Tuhan yang benar. Begitu. Kalau Bapak tidak sepakat, bantah. Kalau Bapak mau meluruskan, luruskan. Jangan Bapak ceritakan Bapak tugas di Papua. Itu urusan Bapak, nggak ada kaitan sama saya. Iya, Anda kan bertanya sama saya tadi kan. Makanya saya jelaskan dari awal tadi. Pernah nggak Anda naik pesawat? Ini saya menceritakan saya gitu. Saya tidak peduli dengan Bapak karena saya gini, saya tidak sedang ingin kenalan dengan Bapak. Aku peduli dengan hostnya karena hostnya terlalu mencampuri orang lain. Tunggu, jangan fitnah saya mencampuri agama orang lain. Kalau Bapak menuduh saya mencampuri agama orang lain, Bapak tutup sekolah teologi di mana mereka para pendeta belajar Islamologi. Kenapa ketika kami diskusi baik-baik dan teratur, Bapak bilang saya nggak terima ini. Saya sebagai rakyat jelata difitnah sama Bapak. Ya, Bapak mengatakan saya mencampuri agama orang lain. Tolong tunjukkan kepada saya mana data, mana argumen saya yang mencampuri agama orang lain. Tolong, Al-Quran saya mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Allah, Isa adalah salah satu dari Allah. Bapak mau menuduh Al-Quran saya mencampuri agama orang lain. Saya di sini sebagai muslimah tidak rela agama saya difitnah dan diberikan syubhat. Makanya saya membuka komal diskusi ilmiah, diskusi akademik. Dari tadi saya sudah katakan, yang naik ke sini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang iman. Kita berbagi pengetahuan tanpa perlu kita memaksakan pengetahuan kita kepada satu sama lain. Tolong kita saling menghargai saja. Tapi bukan berarti ketika kita mendiskusikan agama kita saling menjatuhkan, Pak. Saya tidak pernah mau menjatuhkan agama Kristen. Buat apa? Karena agama Kristen agama yang dibenarkan di negara saya. Tapi saya ingin sebagai seorang mahasiswi yang mencintai ilmu teologi dan ilmu kristologi, saya ingin tahu bagaimana orang-orang Kristen memahami keyakinannya, dan saya ingin orang Kristen mengetahui bagaimana saya meyakini agama saya. Bapak naik ke sini tidak saya paksa. Bapak naik dengan keinginan Bapak sendiri. Sebagai petugas pejabat negara, Bapak naik ke atas sini, saya bertanya hal yang sangat simpel untuk Bapak jawab karena berdasarkan pengetahuan Bapak. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Saya tidak bantah, itu hak Bapak, saya terima itu. Tapi pernyataan Bapak menimbulkan pertanyaan dari saya sebagai seorang mahasiswi rakyat jelata yang awam. Ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, apakah Bapak meyakini semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang Bapak benar itu adalah Tuhan yang benar? That's all. Lalu Bapak menjawab iya. Maka saya katakan berdasarkan, jadi ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi.
dari pernyataan Bapak tadi, saya mengkonklusikan, saya membuat kesimpulan. Silahkan Bapak masih di sini untuk bantah kesimpulan saya. Berdasarkan pernyataan Bapak, menurut pendapat saya yang belajar bahasa Indonesia, bahwa Bapak menyatakan Tuhan itu banyak. Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang benar, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang benar, Tuhan orang Hindu adalah Tuhan yang benar. Tidak mengatakan Tuhan itu banyak. Ya. Kenapa ada agama? Semua manusia mengimani apa yang dia yakini. Saya nggak mengatakan, dari awal saya tidak mengatakan Tuhan itu banyak. Oke, Bapak bantah pernyataan saya. Bapak bilang semua agama mengajarkan kebenaran. Berarti Islam agama yang benar nggak? Benar. Oke, Kristen agama yang benar. Kan saya katakan, Kristen agama yang benar. Mereka yang mengimani. Pak, saya ini sedang bentar. Bapak bicara bagi mereka yang mengimani. Bapak jangan mewakili orang lain. Saya di sini ngomong dengan seorang aparat negara, Pak John Jessemani. Obrolan kita ini Pak, izin Pak Tentara, izin Pak Tentara. Hormat saya, ya, hormat Pak Tentara. Saya tidak sedang apa yang kita obrolkan di sini, saya sengaja relay di YouTube. Kita ditonton oleh publik. Saya tidak ingin orang yang saya hormati, aparat-aparat negara saya di sini terlihat, mohon maaf ya, terlihat direndahkan oleh seorang mahasiswi. Saya tidak mau seperti itu. Mohon dengan hormat, biar kita tidak salah paham. Saya ingin tahu motivasi Bapak naik ke Komal saya. Tolong ceritakan dulu. Karena saya adalah seorang mahasiswi PAI, Pendidikan Agama Islam di STAIM, Sekolah Tinggi Muhammadiyah Klaten. Saya mencintai ilmu yang ada kaitannya dengan teologi. Saya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun. Kenapa? Saya melihat banyak pertanyaan dari teman-teman Kristen di YouTube mereka, di channel mereka. Bahkan bukan sekedar pertanyaan, tapi juga pernyataan betapa Islam di-framing, difitnah, diberikan syubhat, dituduh. Sebagai seorang yang beragama Islam, saya bukan ustazah, bukan ulama, tapi saya seorang yang ingin belajar dan ingin tahu. Saya mengcounter mereka. Saya buka Komal ini diskusi akademis, supaya kita tidak mengadakan istilahnya melakukan logical fallacy. Tidak ada serang pribadi, tidak ada serang komunal, tidak ada serang agama, tapi berdiskusi dengan pengetahuan masing-masing. Apapun pengetahuan Bapak tentang keyakinan Bapak, saya tidak akan mendebatnya. Tapi ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, saya tidak bertanya perspektif orang lain. Karena Rifa Yahdi Putri sedang bertanya kepada Bapakku yang terhormat John Jessemani yang bertugas di Papua saat sekarang ini. Maka izinkanlah rakyat jelata ini yang hanya seorang mahasiswi remahan rengginang ini untuk mengkonfirmasi. Bisakah Bapak memberikan paham kepada saya maksud semua agama benar itu apa? Maksud semua Tuhan itu benar apa? Biar kita tidak saling lama salah paham. Dan akhirnya apa? Berantem Bapak sama saya. Bapak walaupun tentara sama mama-mama tetap kalah Pak, berantem. Silakan. Iya, oke. Saya katakan dari awal tadi kan, semua agama itu mengajarkan kebenaran, tergantung dia yang mengimani, meyakini. Jadi kalau misalnya Anda tidak senang dengan orang lain, kenapa nggak diserang pribadinya? Jangan serang agamanya. Maaf. Tunggu. Kalau Anda tidak senang dengan orang lain, mengapa tidak serang pribadinya? Kenapa menyerang agamanya? Bapak bicara tentang siapa itu? Kalau Anda tidak senang dengan orang lain, mengapa tidak serang pribadinya saja, tapi kenapa menyerang agamanya? Siapa Anda yang menyerang, yang tidak suka dengan pribadi itu? Bapak sedang membicarakan siapa ini? Mohon maaf nih. Bukan, saya bukan. Bapak bicarakan saya maksudnya. Mohon maaf nih. Nih enggak saya. Bapak membicarakan tentang saya. Saya tidak ada bilang katakan seperti itu. Enggak, tunggu. Saya ulangi ini. Kalau Anda tidak suka dengan orangnya, kenapa nggak serang pribadinya aja? Kenapa serang agamanya? Ini bicara tentang siapa? Tunggu, saya nggak tahu ini. Ini masalah siapa ini? Begini, Anda bicara tentang lintas agama, ya kan? Iya. Berarti Anda berbicara datanya, basisnya. Betul. Itu tentang agama. Oh iya, betul. Kenapa harus Anda membahas tentang agama Anda? Tunggu. Dengan agama lain, gitu. Tunggu. Membandingkan dengan agama lain. Bapak sudah mulai framing nih. Maaf Pak Tentara, yang saya hormati. Bapak, saya tanyakan pertanyaan dan mengkonfirmasi argumen Bapak. Bapak tidak menanggapi. Bapak memframing saya, mengatakan kalau Anda tidak suka dengan orangnya, kenapa tidak serang pribadinya saja tapi agamanya? Tunjukkan kepada saya fitnahan itu. Saya nggak terima ini. Masa saya mahasiswi rakyat jelata difitnah?
Ini gila begini, banget. Anda ketika Anda ingin mengorasikan, dalam artinya agama Anda, mensiarkanlah, saya katakan kan, ya kan? Mensiarkan agama dalam artinya itu kan hal yang benar ya, karena itu yang Anda yakini. Oh iya dong. Tapi kenapa? Dan itu bukan Iya. cuma di Islam. Di Kristen juga begitu. Iya. Kristen Nah, itu juga mensiarkan jangan agamanya. dibantah dulu saya bicaranya. Oh enggak, saya enggak bantah, saya nambahin. Silakan. Iya, gitu loh. Maksudnya ya, Anda mensiarkan agama itu hal yang wajar kan, karena Anda Oh, iya mengimani dong. agama Anda. Oh, iya. Benar. Nah, sama juga dengan orang lain, ketika dia mengatakan dia begini, ya itu dia, karena dia yakin dan mengimani dengan ini dia. Tapi Betul. janganlah sampai itu menjadi suatu perbandingan yang membedakan atau menyudutkan. Itu yang saya pikir. Saya bukan orang yang suka dengan lintas agama. Oke, saya paham orang yang maksudnya. nasionalis. Pak, nasionalis. saya itu sedang tidak mau apa gini ya. Saya sedang tidak menjadikan Bapak bintang tamu di sini, Pak. Mohon maaf. Kecuali saya undang Bapak jadikan bintang tamu, pasti saya akan bahas siapa diri Bapak. Bapak naik ke sini, ke room saya yang sudah saya katakan dari tadi, room saya ini room diskusi lintas agama. Kalau seandainya negara kita melarang hal ini, tolong berikan undang-undangnya bahwa diskusi lintas agama itu tidak boleh secara undang-undang dilakukan. Maka semua orang-orang yang membahas agama akan ditangkap polisi itu. Contoh, komal-komalnya pendeta, bom-bom, Sofiatul, Kiamat, itu harus ditangkap karena mereka tidak ikuti aturan undang-undang. Masalahnya setahu saya tidak ada pelarangan untuk mendiskusikan agama di TikTok. Setahu saya, sebagai warga negara Indonesia, mohon maaf kalau saya nggak tahu undang-undang itu, tolong kasih tahu saya. Nah, Bapak mengatakan kepada saya, kenapa Anda membahas tentang agama? Hak saya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak demokrasi, Pak, berpendapat, bersuara, menciarkan agama saya. Dan saya mengajak orang-orang di luar Islam bertanya tentang agama saya. Tadi saya minta Bapak bertanya tentang agama saya. Makanya saya tanya agama Bapak apa. Kalau Bapak adalah orang Islam, saya akan bertanya kepada Bapak, berguru kepada Bapak. Karena saya adalah seorang muslimah yang tidak mau berdebat dengan sesama muslim. Saya juga cari ilmu. Tapi kalau Bapak non-muslim, saya ingin Bapak bertanya tentang agama saya, karena saya ingin mengedukasikan orang di luar Islam tentang agama saya. Bapak, dari tadi pertanyaan saya tidak dikonfirmasi dengan pernyataan bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Tiba-tiba Bapak bilang, kalau Anda tidak suka dengan agama, dengan seseorang, kenapa nggak serang pribadinya lalu serang agama? Ini framing yang nyata, Pak. Bisa jadi fitnah kalau Bapak tidak bisa buktikan saya memiliki kebencian terhadap personal dan memiliki kebencian terhadap agama-agama. Justru Bapak, kalau Bapak tahu ya, di sini orang Kristen mengeksplor agama mereka, keyakinan mereka, saya berikan tempat. Andai saya tanggapi nanti, itu adalah dialektika, diskusi. Nggak mungkin dong ketika kita bicara di publik, kita nggak direaksi orang, apalagi ada di komal saya. Kenapa ketika saya umat Islam membuka diskusi akademis, Bapak komplain, Bapak nggak lihat roomnya Kiamat, lihat roomnya Sofiatul. Mereka menista Nabi saya, mereka bilang Nabi saya cabul, mereka bilang Al-Quran adalah palsu. Kenapa Bapak nggak datang kepada mereka sebagai aparat? Ini aja Mbak, kalau Mbak buka room, bahaslah room Mbak sendiri ya. Jangan atur saya. Sejak kapan saya harus ikuti kata-kata Bapak? Enggak harus mengikuti kata-kata saya. Kok Bapak mengintervensi saya? Enggak, kan saya Bapak katakan, suami saya. Saya orangnya toleransi loh Mbak. Pak, Sangat toleransi itu toleransi. dengan membiarkan orang lain melakukan apa yang dilakukannya dan tidak melanggar undang-undang. Bapak melarang saya untuk melakukan diskusi akademis, sementara Bapak diam ketika ada penghujatan, penistaan terhadap agama saya. Bapak seorang aparat. Tindak itu orang-orang yang menghina agama saya. Saya baru ngomong Mau saya tunjukkan? itu 100 Ya iyalah, Bapak mengintervensi saya. Bapak bukan suami saya. Kecuali Bapak adalah seorang aparat yang memang dikhususkan untuk mendatangi saya dari BNPT misalnya, atau dari tim pemerintah itu, dari Pak Luhut itu yang mengatasi kestabilitasan negara itu. Sebagai orang aparat, saya meminta kamu Unirifa berhenti berdebat. Maka saya ketanyakan, ada nggak surat undang-undangnya yang melarang diskusi ilmiah ini? Kalau memang dilarang diskusi ilmiah ini, Pak,
Saya akan ikut. Saya adalah orang yang sangat nasionalisme juga. Saya mencintai negara ini. Karena saya mencintai negara ini, saya tidak mau diskusi lintas agama dikotori dengan penghujatan. Maka saya buka diskusi akademis. Saya cinta dengan negara ini. Saya tidak mau otak-otak kotor penista agama diberikan tempat untuk berbicara banyak tentang agama. Saya membaca buku untuk memberi pengetahuan tentang agama agar kita tidak saling menista. Mbak, jangan Anda menyatakan Anda cinta negara ya. Saya bertaruh nyawa malah di sini. Mengatakan, kalau gitu saya harus jadi tentara biar saya mencintai negara saya gitu. Maksudnya begini loh. Anda jangan Bapak membanding-bandingkan diri Bapak sebagai tentara dengan saya hanya seorang emak-emak. Saya mahasiswi, Pak. Saya bekerja tidak bayar pajak loh, Pak. Nah begini kan bicaranya, baru sebentar kita bicara. Ya iyalah, room saya diintervensi loh sama seorang tentara loh. Enak saja giliran room kiamat, room Sopiatul nggak ditindak, nggak dibahas, yang nyata-nyata penghujatan dibiarkan. Giliran room saya membahas sesuatu yang akademik dilarang-larang. Kecuali saya melanggar aturan pemerintah dengan melakukan penghujatan yang nyata di sini. Saya mengajak orang-orang beragama untuk mendiskusikan lintas agama agar kita semakin tahu, oh begitu orang Kristen memahami agamanya. Ya sudah. Dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Allah saya ajarkan, jangan kau paksakan agamamu pada orang lain. Tapi Allah saya juga perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kebenaran itu dengan cara hikmah dan bil ahsan. Saya tadi baik-baik dengan Bapak. Saya hormati Bapak sebagai aparat negara. Saya hanya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang beragama Islam, yang tidak sudi agama saya difitnah, di platform dan membuat kemarahan umat Islam. Saya ajak kalian diskusi baik-baik. Siapapun kalian, Kristen, kejawen, parmalin, jelaskan keimanan kalian itu pun kalau kalian mau. Saya tidak paksakan hal itu. Tapi kenapa ketika saya diskusi akademis Bapak intervensi saya? Dan Bapak tidak kenal saya, belum pernah ketemu dengan saya, bukan kerabat saya. Bapak bilang saya harusnya begitu dan begini. Kenapa Bapak mendiamkan room-room Kristen yang menghujat agama saya? Sedih Pak saya lihatnya. Ayo Pak, tolong, mari sama-sama. Bapak cinta negara ini, saya juga cinta negara ini. Mari sama-sama usulkan kepada pemerintah untuk melihat debat-debat lintas agama itu, dan tolong diatur itu. Mana penghujat, masukkan ke dalam penjara. Kalau saya penghujat, masukkan saya ke dalam penjara Pak. Tapi bawa datanya, tolong tunjukkan saya pernah menghujat agama mana. Islam ajarkan mencintai Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang saya percaya sebagai Yesus adalah Nabi mulia bagi kami. Tidak mungkin kami menghina Nabi Isa. Lalu ketika saya diskusi lintas agama secara akademik, kenapa Bapak intervensi saya? Kenapa? Bapak di sini masuk secara cuma-cuma. Saya tidak paksa Bapak, saya bertanya. Diskusi lintas agama, Bapak intervensi, atur saya harus begini dan begitu. Sementara Bapak membiarkan. Lelah Pak saya lihat penghujatan terhadap agama saya Pak. 5 tahun saya harus lihat. Tanpa ragu, channel Saipudin, channel Kiamat, Sofiatul terang-terangan mengatakan, Malikil Malak menulis di komal TikToknya, tempat memurtadkan orang. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunjukkan kepada saya, kapan saya pernah menghina Yesus? Saya nggak terima loh diginiin. Siapa yang bilang? Saya cuma mengatakan, kalau Anda menciarkan tentang agama Anda, apa yang Anda imani, janganlah melibatkan yang lainnya. Kan itu yang saya katakan. Kenapa Anda melebar gitu loh? Kalau saya melibatkan orang lain dan mereka mau dilibatkan, kenapa Bapak melarang saya? Sementara ya, Pak, Anda muncul di beranda saya, makanya saya Bapak naik. Blok saya, Bapak blok. Kan Bapak punya pilihan, blok saya. Bapak tidak bisa menghentikan saya karena apa yang saya lakukan, sepengetahuan saya sebagai seorang mahasiswi dibenarkan oleh negara. Memberhentikan mbaknya saya nggak ada. Cuma saya katakan tadi ya, kenapa sih nggak menjaga attitude, dalam artinya ya menghargain lah. Loh, gitu. Bapak jangan attitude saya yang Bapak bahas, Pak.
attitude saya dalam agama saya ini dibenarkan loh, berkata keras ketika orang lain sedang menyampaikan sesuatu yang tendensius kepada kita untuk membela diri kita, tidak dilarang. Bahkan dalam Al-Quran saya diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Bukankah wahai bapak tentara, bapak kalau seandainya negara kita diserang, bapak wajib berperang? Jadi apakah berperang itu ketika menghantam orang lain itu melanggar attitude? Saya berbicara keras begini, saya tertekan selama ini melihat komal-komal debat yang menghina agama saya dibiarkan, sementara bapakku tentara, bapakku aparat negara masuk ke Komal Unirifa yang mengajak diskusi baik-baik, membuka data akademis. Jangan dibawa institusinya ya. Bapak tadi yang bilang. Nah kan, ini makanya saya bilang. Bapak bilang saya tugas di Papua, kata bapak. Kenapa saya katakan demikian? Saya orangnya toleransi loh, ya. Saya bekerja dengan waktu di sini, ya, bertaruhkan nyawa. Apa arti toleransi? Izin, bapakku sayang. Apa arti toleransi? Tolong definisikan. Oke, tidak. Maaf, kita berbeda dalam hal ini. Toleransi secara etimologi berasal dari kata tolerir. Artinya membiarkan juga termasuk salah satu arti dari toleransi. Dengan membiarkan saya melakukan apa yang dibenarkan oleh negara, dibenarkan oleh agama saya, bapak sudah toleransi kepada saya. Tapi tadi bapak melakukan aksi intervensi. Wajar saya keras karena bapak seorang aparat negara. Kalau bapak orang biasa, saya tidak akan ke-trigger. Saya sedih dan kecewa ketika seorang aparat negara masuk ke Komal Unirifa yang berusaha diskusi akademis tapi memberikan intervensi yang tidak mungkin saya terima. Bapak mengatakan kepada saya, jangan libatkan orang lain. Yang namanya diskusi, Pak, itu pasti melibatkan orang lain. Kecuali saya monolog, dan monolog terkait ilmu agama-agama itu belum tentu bisa dikatakan akademis. Kenapa? Karena itu bisa jadi penistaan. Menjelaskan agama orang lain sementara kita tidak berkeyakinan dengan agama itu masuk karena penistaan agama. Saya tidak mau monolog, saya mau diskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman non-muslim. Saya prioritaskan Komal saya ini untuk diskusi yang akademik lintas agama dengan saudara-saudaraku se-NKRI yang berbeda keyakinan dengan saya. Maka oleh karena itu saya mengundang wahai saudara-saudaraku non-muslim, naiklah ke Komal saya, tanyakan tentang Islam kepada saya. Saya tidak butuh kalian menjelaskan agama kalian. Tapi kalau kalian menjelaskan agama kalian, ingat saya juga belajar agama-agama, maka saya akan menanggapi. Kita akan diskusi. Itu keinginan kalian sendiri. Saya tidak pernah paksa kalian. Jadi mohon bapakku yang terhormat, ya, yang bertugas di Papua, izinkan saya menjalankan hak saya sebagai warga negara Indonesia, seorang muslim. Saya baru berbicara sedikit sudah dipotong habis kayaknya. Ya silakan bapak. Oke, saya diam. Kak, saya ini mama Kak wajar. Ya. Saya dengar dulu ya. Jangan bawa instansi saya, Dek. Ya. Saya juga orang miskin, ya. Saya orang miskin. Lah, saya masuk di akademi militer juga, saya dari nol, ya. Saya orangnya toleransi, Dek. Coba kamu bayangkan. Bang, adik ya, juga toleransi, Bang. Orang yang sudah mati, anggota saya ditembak. Dengar dulu. Mengapa saya katakan toleransi? Ya, saya sudah hampir berapa kali nyawa saya hampir hilang di sini, Dek. Ya, iya, Bang. Demi NKRI, demi kedamaian. Ya. Iya, Bang. Coba bayangkan itu. Saya mencintai kedamaian. Bang. Saya nggak melarang, kan saya katakan tadi. Saya nggak ada. Mbaknya ngomong apapun tadi Mbak ngomong, saya diam kan. Nggak ada saya bantah. Karena kenapa? Saya orang berilmu. Dalam artinya saya paham. Saya masuk ke room orang, tapi saya bukan orang yang ahli dalam bidang agama. Saya nggak suka dalam perdebatan seperti ini. Gitu. Makanya saya katakan tadi, saya bilang tadi kan, ya nggak masalah menyiarkan agama semua benar, tergantung yang diilhami. Bukan saya katakan Tuhan orang banyak, agama melahirkan Tuhan, tidak. Apa yang dia imani. Sama seperti saya katakan, saya dari Papua ke Surabaya, saya naik pesawat, saya nggak tahu siapa ininya, co-pilotnya saya tidak tahu, tapi saya percaya saya akan sampai ke sana. Itu saja, karena saya mengimanin.
Saya percayain, masalah itu benar atau enggaknya itu urusan belakang. Itu pribadi saya. Oke. Itu yang saya katakan tadi. Udah boleh Nggak adik melebar tanggapi bang. kemana-mana. Udah boleh adik tanggapi bang. Ya, silakan. Gini ya bang ya. 5 tahun adik di sini bang diskusi lintas agama. Sakit hati adik melihat orang-orang yang bernama mengaku agama Kristen menghina agama adik bang. Ya, ini adik terus terang aja sama abang. Kita kan udah pakai adik abang nih, nggak perlu lagi lah pakai bapak-bapak bawa instansi ya kan. Kapan-kapan jumpa kita. Gini loh bang. Serius lah bang. Buru bata ya dek. Abang mentang-mentang aku logat Batak, abang tuduh aku. Enggak. Janganlah bang tanya-tanya dulu itu. Enggak. Aku mau ngomong dulu. Abang aku belum ngomong udah bang potong. Saya coba sedikit. Adik Bukan, orang Minang aku bang. Adik buru bata enggak? Orang Minang aku. Iya. Oh, yang Ya. lama tinggal di Minang gitu ya maksudnya ya. Terserah lah. Ya lanjut, Gini loh bang. lanjut. Wajar lah aku tadi erosi. Abang tentara masuk ke sini, aku tengok fotonya, oh tentara Mak Jang naik ke sini, larang-larang, ngapain ke adik gini-gini? Lah, sementara bang, abang tengoklah Komalnya Kiamat Pisidiking. Abang tahu nggak Komal Pisidiking? Aku tanya dulu sama abang dulu. Tahu abang yang namanya Komal Pisidiking? Enggak tahu. Enggak, ini tadi karena muncul aja di beranda saya. Bagus lah, alhamdulillah lah kalau gitu. Abang kan nggak tahu. Sini adik kasih tahu sama abang dulu ya. Bentar. Adik tak kasih tahu sama abang dulu ya. Nah, ini ada satu Komal. Nah, ini namanya tuh apologet namanya. Abang mungkin nggak tahu. Adik kasih tahu lah abang. Wajar. Maafkanlah adik keras tadi ya bang ya. Abang kan tentara, biasanya menghadapi kekerasan. Mohon maaf ya bangku. Maafkan adik bang. Maafkanlah dulu bang. Bang. Sama umat manusia kita harus memaafkan. Itu yang saya tahu. Oke, abang tengok dulu ini ya. Abang inilah kenapa adik hadir di sini abang. Ini gara-gara ini bang, gara-gara orang ini bang. Nih. Bentar ya. Abang tahu nggak Saifuddin Ibrahim sama Paul Zong? Coba lah bang tengok ini ya. Inilah kenapa adik hadir di sini abang. Adik hadir di sini gara-gara orang-orang kayak gini bang. Coba lah bang tindak orang ini dulu. Kalau perlu bang masukkan ke dalam lubang buaya orang kayak ini. Namanya Kiamat. Profilnya kayak Islam. Coba lah bang kalau nggak tahu ini, bang pikir Islam nih. Ada tasbih, ada kepalanya, pakai kayak seolah-olah orang santri kan fotonya. Padahal Kristen ini bang. Nah, Islam asli itu ajaran teroris yang doyan bakar gereja katanya. Menurut abang ini betul nggak ini argumen kayak gini? Ini bisa menyebabkan kita bertengkar bang. Kurang ajar ini orang. Iya, kalau menurut adik itu salah, kenapa adik harus bahas itu gitu? Loh, Kalau sekarang saya adik begitu tanya orangnya. sama abang. Kalau menurut abang betul nggak ini argumennya ini? Islam asli itu ajaran teroris yang doyan bakar gereja. Menurut abang betul nggak ini kata-kata dia ini? Kan udah saya katakan semua ajaran agama itu mengajarkan kebenaran. Oh, berarti betul dia Kalau orang ini. mengatakan begitu, Berarti betul dia ini menurut dia. Inilah itu kan kadang-kadang menurut abang di YouTube diminta tadi. bukan menurut di YouTube. Kayak ginilah abang. Abang nggak emosi pula adik abang ini. Giliran ditanya baik-baik, abang nggak mau jawab ngasih pendapat. Giliran abang mengintervensi adik diskusi atau enggaknya abang suruh-suruh begini-begini diskusinya. Giliran ditanyai para penjahat-penjahat penista agama, abang bilang, iya menurut saya ya, menurut dia benar ya. Inilah kadang-kadang nih emosi aku. Giliran adik abang intervensi. Sudah dengar gini dulu, Dek. Adek udah tahu itu salah. Berarti apa yang dilakukan dia itu kesalahan gitu loh. Ngapain adek harus bahas? Harus dibahas. Kesalahan itu harus ditunjukkan kepada orang agar orang tahu nggak salah karena dia bawa-bawa agama. Abang jangan kayak gitu lah. Abang punya pendapat. Kali adek bahas itu. Nggak apa-apa. Adek Masih capek banyak demi menjaga. hal yang Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Disiarkan gitu. Loh, itu positif disiarkan, menunjukkan kejahatan orang-orang di negara ini positif. Abang tahu nggak istilah cepu? Abang tahu nggak istilah intel? Intel itu menunjukkan orang-orang yang salah. Apa abang pikir mereka itu nggak betul? Aku ini ingin menunjukkan kepada seluruh orang beragama, nggak usah kalian tiru orang kayak gitu, nggak usah kalian contoh orang kayak gitu, menghujat kerjanya. Kalau abang bilang capek, ya ngapain abang peduli sama aku? Kalau abang merasa kayaknya capek, ya abang kirimlah naga di sini, singa paus biar obat capek aku. Ini abang udah nggak kirim bunga, nggak kirim gift,
marah-marah pula sama aku lagi. Bang masuk ke komal aku, ditanyain agama nggak mau. Gitu lah, Adik sudah hampir 7 juta viewer loh yang nonton tadi gara-gara saya dari 500. Iya, kan nggak apa-apa lah. Kan? Nggak tanpa abang pun dulu pernah Bunda Korla. Aku pernah lo 10 juta lo kemarin, 10.000 lo kemarin Bunda Korla masuk sini lo. Alhamdulillah, Mbak. Ya udahlah kalau gitu. Apalagi abang yang mau diintervensi dari aku, kasihlah apa, mau masukkan ya, apa? Cuma saran aja deh, seperti apa saya bilang saran tadi. Abang? Ya, sarannya begini ya. Oke lah, kalau misalnya Ade itu kan agama Islam ya, beragama Muslim gitu kan. Alangkah baiknya lah menyiarkan agama Muslim itu dengan jalan yang baik, dalam artinya ya tidak menghujat yang agama sebelah, apa yang dia benar ini Bang. Aja, ini gitu, di agama di komal saya itu udah benar menurut saya. Abang terima ya? Terima ya? Terima. Benar. Katakan benar tadi. Cuma kan alangkah lebih baiknya saya bilang. Kan begitu kan? Ya. Oh ya Bang, karena Ade ini bukan orang sembarangan ya, karena Ade ini punya dosen juga nih. Cobalah Abang ngomong sama dosen Ade ini ya, sama abang Ade. Ini Ade punya abang lagi nih, Abang Al Ayubi Ade nih. Abang inilah yang suka menemani Ade lagi debat-debat nih. Cobalah Abang ngomong sama orang dua ini dulu. Saya izin turun dulu lah ya. Saya mau tadi. Tunggu dulu, abang Ade mau ngomong sama abang. Ini abang Ade mau ngomong sama abang nih, Abang Lord Oreo sama Abang Alayubi. Abang Alayubi dulu ngomong sama bapak kita ini dulu. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa Pak Tentara masuk room sini? Halo Pak Tentara, ada apa masuk room sini? Ya, sebentar ya, saya lagi ada tamu sebentar. Kalau mau diturunkan silakan turun. Kalau saya cuma dengar, boleh juga 15 menit lagi. Ada tamu ini sebentar datang. Saya nggak apa-apa sih, saya tertarik sih dengan ininya. Ya udah. Kalau saya tertarik ngobrol. Saya tertarik ngobrol sama abang nih, pakai pakaian tentara, masuk room diskusi gitu. Jangan bawa-bawa instansinya Bang, tolong Bang ya, jangan dibawa instansinya ya. Diharap minta tolong saya izin. Tadi dibawa enggak? Tadi dibawa enggak Uni? Tadi. Ya tadi abang bilang abang tugas di Papua katanya. Lagian abang udah terlanjur bawa instansi, udah bawa foto. Fotonya udah kelihatan. Iya, maksudnya jangan libatkan instansinya dengan hubungan seperti ini gitu loh. Ya. Tadi abang bilang abang nasionalisme, udah banyak berkorban nyawa untuk negara gitu. Tapi ya udahlah, kita bahas. Kita sapa nih Rahmat. Wabarakatuh. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nasionalis loh. Di tempat saya ini non muslimnya itu kalau tidak salah cuma 8 orang, aman-aman saja mereka di tempat saya. Gemuk-gemuk mereka di sini. Oh ya, saya mau kasih sedikit suatu pertunjukan kepada Abang John Jesemani ya. Saya mau nunjukkan ini nih. Mana ini? Aduh, filenya nih. Jadi saya ingin menunjukkan betapa banyak oknum-oknum mengaku Kristen itu melakukan nista secara terang-terangan terhadap agama saya. Mungkin kalau Bang John Jesemani coba klik namanya akun Khalifah Malik. Dan itu terang-terangan menista agama saya. Jadi mungkin Bang John tolonglah juga sweeping ke komal-komal Kristen ya, jangan ke komal Islam saja. Coba perbandingkan bagaimana umat Islam memperlakukan orang Kristen, bagaimana orang Kristen memperlakukan orang Islam. Baru setelah adakan perbandingan, adakan ya perhatikanlah sweeping lah dulu. Nanti baru kita bicarakan ya. Mungkin seperti itu Bang John. Bang John ada tamu, mungkin tidak mendengarkan kita.